Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 25 Februari 2022. Kami akan hadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patayasina, kita mulai dengan berita pertama. Kembali terjadi masyarakat dan TNI saling klaim soal kepemilikan lahan. Masyarakat dan TNI kembali saling klaim soal kepemilikan lahan. Kali ini terjadi di kawasan Benteng Atas, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir, mengatakan masyarakat setempat pernah mengadu ke DPRD Ambon terkait masalah ini. Ia menerangkan masyarakat setempat pernah mengusulkan untuk mendapatkan sertifikat PRONA, namun dari Badan Pertanahan Nasional BPN tidak mau menerbitkan. Pasalnya, lahan tersebut juga tengah diklaim dari TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Zibang Kodam 16 Patimura. Dengan ini rapat gabungan perlu digelar untuk mengetahui landasan apa yang membuat sehingga Zibang Kodam 14 Patimura ikut mengklaim bahwa lahan itu milik mereka. Saidnya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Badan Pertanahan Nasional. BPN sendiri tidak memenuhi undangan rapat dari DPRD Kota Ambon terkait masalah sengketa lahan antara TNI dan masyarakat di Benteng Atas. Ia mengaku sangat menyesalkan sikap BPN yang telah mangkir dari undangan tersebut. Dengan ketidakhadiran BPN, otomatis rapat tadi juga tidak bisa dilanjutkan. Karena BPN lah yang memiliki wewenang untuk menangani masalah tanah yang ada di Kota Ambon. Jadi kan ini yang kedua kalinya kita mengundang beberapa pihak untuk rapat terkait dengan adanya aduan masyarakat di Kelurahan Nusaniwe, ya kan, dimana berkaitan dengan ada sertifikat PRONA yang diusulkan oleh masyarakat itu tidak bisa diterbitkan sertifikat lantaran ada komplain dari pihak Angkatan Darat, dalam hal ini Zibang Kodam 16 Patimura, ya kan. Nah, kemudian kita mengundang para pihak. Nah, ini kedua kalinya kita mengundang. Lagi-lagi BPN tidak hadiri undangan ini. Nah, ini yang sangat kita sesalkan. Dan terus terang tadi saya sampaikan kekecewaan saya terhadap BPN. Kenapa? Sehingga di rapat yang kedua ini juga tidak hadir dengan alasan katanya tadi ada kegiatan dengan ada kegiatan lah. Cuman kan buat kita undangan dari DPR juga ini kan penting, ya kan? Ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang harus kita kedepankan. Kalau persoalan ada rapat katakanlah tadi dengan ombudsman kalau nggak salah, ya kan bisa diwakili. Atau misalnya Pak Kepalanya bisa atau PLT-nya bisa mengikuti rapat, tapi diwakilkan yang lain untuk ikut kegiatan di DPRD. Selanjutnya, Tribuners, polisi limpahkan berkas tahap 1 tersangka pembunuhan Patimura ke Kejari Ambon. Penyidik Polsek Srimau mengirimkan berkas tahap 1 kasus pembunuhan juru parkir Aspar Patimura di Terminal Mardika Kota Ambon Minggu 2 Januari 2022 lalu. Berkas tahap pertama ini dikirimkan hari Jumat 11 Februari 2022 ke Kejaksaan Negeri Ambon. Demikian disampaikan Kapolsek Srimau AKP Mustafa saat ditemui tribunambon.com di ruang kerjanya Jumat 25 Februari. Mustafa mengungkapkan berkas tersangka sopir angkot RK ini sedang diteliti dan dipelajari oleh Kejaksaan. Diberitakan sebelumnya Absar Patimura, juru parkir di Pasar Mardika, Kota Ambon, akhirnya tewas di tangan sopir angkutan kota RK. Sempat dilarikan ke rumah sakit Al-Fatah akibat luka tusukan di bagian paha, namun nyawa pemuda 19 tahun itu tidak tertolong. Kejadian tersebut jelasnya hanya dipicu saling senggol saat pelaku dan teman korban berpapasan di jalan. Dengan kasus pembunuhan yang terjadi di
depan Terminal Mardika yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2022. Untuk kasus tersebut sudah tahap 1 pada tanggal 11 Februari 2022, sehingga nanti kita menunggu aja dari jaksa apakah perkara tersebut sudah lengkap, sehingga nantinya apabila sudah terpenuhi maka kita akan ke tahap 2. Tanggal 11 kemarin ya Pak? 11 Februari kemarin. Februari. Oke, siap. Kasus korupsi pembebasan lahan Tawiri, Pengadilan Tinggi nyatakan Soplanit tak bersalah. Pengadilan Tinggi Ambon mengabulkan permohonan banding Johana Rahel Soplanit. Soplanit dinyatakan tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan negeri Tawiri untuk pembangunan dermaga Lantamal 9 Ambon. Putusan itu tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Penasihat hukum Soplanit, Hendrik Lusikoi, menyebut hasil putusan Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan bahwa Johana tidak terbukti korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsidiar. Pengadilan Tinggi pun menyatakan Soplanit harus dibebaskan. Namun Lusikoi belum bisa memastikan pertimbangan hukum majelis hakim membebaskan kliennya itu. Sebelumnya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon memvonis Soplanit selama 1,6 tahun penjara pada Jumat 17 Desember 2021 lalu. Majelis hakim juga memvonis Soplanit membayar uang pengganti sebesar 50 juta rupiah. Jika tidak, harta bendanya yang masih ada disita oleh negara dan dilelang oleh jaksa. Hasil putusan Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan bahwa Johana Rahel Soplanit dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsidiar, sehingga terhadap Johana Rahel Soplanit dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dasar pertimbangannya sampai saat ini beta belum baca karena putusan itu belum terima, sehingga dasar pertimbangan hukum seperti apa beta belum tahu. Dan nanti setelah ada putusan baru bisa dipelajari apa pertimbangan hukumnya, sehingga Pengadilan Tinggi membebaskan Johana Soplanit. Ibu COVID-19 di Ambon mulai turun, warga diminta tetap waspada. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Ambon mulai bergerak turun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan dalam 2 hari terakhir angka kesembuhan COVID-19 lebih tinggi dari yang terkonfirmasi positif, yakni hanya penambahan 14 kasus positif. Sementara ada 153 kasus sembuh pada Senin 21 Februari 2022. Hingga pada Selasa 22 Februari, jumlah terpapar COVID-19 sebanyak 27 orang penambahan. Namun ada 141 kasus sembuh. Hingga total yang dirawat 1.393 pasien dan didominasi isolasi mandiri. Pelupesi mengaku awalnya diperkirakan kasus akan meninggi pada akhir Februari hingga awal Maret. Namun karena tracking dan tracing yang gencar dilakukan Dinas Kesehatan, sehingga puncak COVID-19 di Ambon sudah mulai terlewati. Meski demikian, Pelupesi berharap warga tetap waspada dan menaati protokol kesehatan, sehingga kasus COVID-19 di Kota Ambon semakin menurun. Sebentar, kasus sangat mulai melandai. Ketong punya yang dirawat sudah hampir sama dengan yang sembuh. Yang dirawat dari Kota Ambon keseluruhan kasus sampai sekarang kan 2.676. Yang sembuh 1.274. Yang dirawat 1.393, yang meninggal 9. Nah, penurunan kasus itu terjadi sangat luar biasa. Di tanggal 21 itu mulai turun di tanggal 20.
Tanggal 20 itu 39 saja yang positif, 39 yang sembuh. Kasus baru 39, 61 sembuh. Kemudian di tanggal 21 itu 14 saja. Dan sembuh 153. Yang kemarin itu 27 sembuh 141. Jadi sekarang yang sembuh lebih banyak dari yang terkonfirmasi. Oleh karena itu dari seluruh Indonesia dia mulai melandai seperti itu. Selanjutnya, Tribuners, 2 pegawai positif COVID-19. Dinas BKPSDM Buruh diliburkan. Aktivitas perkantoran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Buruh dihentikan. Seluruh pegawai pun dirumahkan sementara waktu sejak Kamis 24 Februari hingga Senin 1 Maret 2022. Kebijakan tersebut tertera dalam surat edaran tentang pemberitahuan isolasi mandiri dan aktivitas kantor ditutup. Dalam SE tersebut dijelaskan sesuai dengan hasil tracking dari tim Puskesmas Namlea, maka disampaikan kepada seluruh ASN Kabupaten Buruh Dinas BKPSDM untuk melakukan isolasi mandiri selama 5 hari. Dan segala aktivitas kantor sementara ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Puskesmas Namlea, Wirma Taswir, mengatakan seluruh pegawai diisolasikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan antigen ada 2 pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dia mengungkapkan ada sebanyak 33 orang pegawai dilacak kemungkinan penyebaran COVID-19. Menurutnya tujuan tracking untuk memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya itu. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 10 pagi tidak ada aktivitas apapun di kantor BKPSDM. Pintu masuk pun tampak digembok. Tolak bayar pajak Galian C, DPRD Buruh harap Balai Wilayah Sungai minta pendapat hukum Kejati. Hingga kini pajak Galian C Bendungan Wayapo di Kabupaten Buruh belum dibayarkan. Baik rekanan maupun pihak Balai Wilayah Sungai Maluku masih enggan membayar pajak itu. Diungkapkan Ketua DPRD Buruh Rum Soplestuni, alasan mereka enggan membayar lantaran tidak tertulis di kontrak wajib bayar pajak tersebut diberikan kepada pemerintah setempat. Untuk itu pihaknya meminta BWS yang bertanggung jawab pada proyek tersebut secepatnya minta pendapat hukum Kejaksaan Tinggi terkait kewajiban membayar pajak Galian C. Pasalnya kata dia pajak mineral bukan logam itu harus dibayar dengan berpegang kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Perda Kabupaten Buruh Nomor 1 Tahun 2011. Rum juga menyebutkan pada pertemuan bersama di kantor staf Presiden kemarin, semua sepakat jika pajak Galian C harus dibayar rekanan maupun BWS. Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan hari ini terkait dengan desa di gunung, dan itu dari sisi pemandangan iya, tapi dari sisi banyak sekali masyarakat yang hidup di situ dan ya kalau itu didorong maka itu sangat berdampak bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Buruh maupun di Buruh Selatan. Ya. Bagaimana Pak Kris terhadap usulan ini? Terima kasih. baik. Pindah tugas ke Arab Saudi, ini kesan Muhtadi selama bertugas sebagai Kajari Buruh. Akhirnya Muhtadi menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Kajari Buruh. Muhtadi bertugas sebagai Kajari Buruh itu sejak Maret 2021 lalu. Ia akan menempati jabatan baru sebagai Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi berkedudukan di Riyadh. Perpindahan itu berdasarkan keputusan Jaksa Agung terkait pemindahan
pemberhentian pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Agung tertanggal 18 Februari 2022. Untuk posisinya akan diganti dengan M. Hasan Prakasa, sementara yang menjabat sebagai koordinator pada Kejati Gorontalo. Dirinya berharap masyarakat tetap menjaga rasa damai, meningkatkan rasa persaudaraan, tingkatkan spirit sebagai anak bangsa, dan mari majukan generasi emas untuk membangun Kabupaten Buru. Kemudian kepada kasih dan pegawai tetap menjaga integritas, kualitas individu, serta menjaga hubungan baik atau sinergitas dengan masyarakat. Menurutnya, menjadikan kejaksaan sebagai corong atau tempat untuk masyarakat menggantungkan harapan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya banggakan, Bu Kasubagin. Ya, alhamdulillah, kesan saya guru ini luar biasa ya. Masyarakatnya humble, ramah, kemudian bersaudara ya, dengan mudah merangkul pendatang seperti saya ini sebagai saudara, dan saya merasa nyaman sekali disambut di banyak tempat, disambut di kedai-kedai kopi, disambut di majelis-majelis ilmu, disambut di pengajian ibu-ibu, bapak-bapak ya, di musola, di masjid. Saya ngerasa senang sekali. Pun demikian dengan adik-adik mahasiswa ya yang sangat antusias juga dengan program-program yang kami lakukan. Dan baru saja juga datang tokoh masyarakat dan kades dari Savana Jaya yang melaporkan progres pembuatan Balai Adiaksa. Jadi ada balai ramah anak yang kami gagas untuk dibuat di desa-desa, yang kerjasama antara kami dengan masyarakat dan kepala desa membuat Balai Adiaksa ya. Balai itu tempat anak-anak untuk bermain, untuk belajar ya, bagi yang muslim yang mengaji, bagi yang lain-lain juga untuk tempat kursus. Jadi tempat yang memang sangat nyaman ya. Dan rencananya akan kita resmikan di bulan Maret. Kalau demikian, insya Allah nanti penerus saya yang akan melanjutkan kerjasama itu, di mana kami bisa ikut serta membangun generasi emas di Buru ini. Itu pesannya. Kemudian kalau pesannya saya harapkan masyarakat terus menjaga rasa damai ya, meningkatkan persaudaraan, meningkatkan spirit sebagai anak bangsa. Selanjutnya, Tribunas Estudiantes dipaksa menyerah atas Quindesim di semifinal laga Angkatan Season 1. Tim futsal Angkatan 2007 Estudiantes dipaksa menyerah atas Quindesim 2015 pada babak semifinal kompetisi futsal Liga Angkatan Season 1 di Ambon. Laga seru tersebut digelar di lapangan futsal Tantui Kamis 24 Februari 2022 sore. Quindesim yang lebih diunggulkan bermain lebih terbuka sejak menit awal. Pasalnya mereka memiliki lebih banyak waktu istirahat dibanding Estudiantes yang baru saja bertanding pada babak 8 besar semalam sebelumnya. Tampil dengan hanya 9 pemain, Estudiantes dipaksa bertahan pada babak pertama. Sesekali kapten tim Echona Tuahanus menginstruksikan timnya untuk berbalik menyerang namun selalu patah. Alhasil, Quindesim mampu menjebol gawang Estudiantes 3 kali tanpa balas pada babak pertama. Sambil menunggu pemain yang belum datang, Estudiantes mulai berani bermain terbuka pada babak kedua. Alvin Tuasalamoni dan kawan-kawan sempat akan mengejar ketertinggalan 3 gol atas Quindesim. Hal itu berkat 2 gol yang tercipta masing-masing melalui hadiah penalti dan skema menyerang dari sisi kanan lapangan. Namun sayang, Quindesim kembali memberi jarak dengan mencetak 1 gol tambahan menjadi 4-2.
Alvin Tuasalamoni pun sempat berupaya mengejar ketertinggalan dengan menambah 1 gol pada pertengahan babak kedua. Rupanya Dewi Fortuna berpihak pada Queen Desim. Mereka mampu menambah keunggulan dan membuat jarak semakin jauh. Alhasil, skor 6-3 untuk Queen Desim pun bertahan hingga pertandingan usai. Queen Desim berhak melaju ke babak final Futsal Liga Angkatan Season 1 di Kota Ambon. Lewat drama panjang, Desimo Tercera keluar sebagai pemenang kontra Infinity. Laga semifinal antara Desimo Tercera 2013 kontra Infinity 2017 pada kompetisi Futsal Liga Angkatan berlangsung dramatis di lapangan Futsal Tantui Ambon Kamis 24 Februari 2022 malam. Persaingan antara kedua pemain andalan masing-masing tim, Pakaila dan Naga, menjadi suguhan menarik pada laga malam tadi. Kedua tim tampil dengan kepercayaan diri yang sama untuk meraih tiket menuju babak final Liga Angkatan Season 1 ini. Baik Desimo Tercera maupun Infinity ingin mencetak gol cepat guna memastikan kemenangan untuk lolos. Namun pada babak pertama tak tercipta 1 gol pun antara kedua tim. Laga semakin panas ketika memasuki akhir babak kedua. Desimo Tercera berhasil memecah keheningan dengan 1 gol pada 5 menit jelang akhir pertandingan dan membuat mereka unggul 1-0. Gol tersebut membuat Infinity semakin cepat dalam mengambil bola dan membangun serangan. Hingga drama tersaji pada 1 detik jelang peluit panjang ditiup. Gol tersebut membuat Infinity semakin cepat dalam mengambil bola dan membangun serangan. Handball terjadi oleh Desimo Tercera tepat di depan mulut gawang sendiri pada 1 detik terakhir. Hadiah penalti untuk Infinity pun diberikan dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Naga dan membuat skor 1-1. Pertandingan pun dilanjutkan dengan 2 kali extra time, namun tak ada peluang yang berarti bagi kedua tim. Adu penalti pun menjadi penentuan bagi kedua tim. Namun, lagi-lagi drama disuguhkan kedua tim saat Infinity berhasil unggul adu penalti pada tendangan kelima. Kesempatan dibuang sia-sia saat eksekutor terakhir mengambil tendangan penalti. Tendangannya terlalu lemah sehingga kiper Desimo Tercera mampu menangkap bola dengan mudah. Tak ada pilihan lain, penentu dilanjutkan dengan adu koin dengan 1 kali penalti. Namun lagi-lagi Infinity harus mengalah dan Desimo Tercera menjadi penendang sedangkan Infinity menjadi kiper. Pakaila sukses menendang bola yang sempat terbaca oleh kiper Infinity namun gagal ditepis. Alhasil Desimo Tercera berhak melaju ke babak final bersama Queen Desim. Baik Tribuners, berita dari Liga Angkatan Season 1 sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 25 Februari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.